Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Budina untuk pembelajaran matematika di kelas 9, terutama kelas 9A sampai dengan kelas 9E, Budina yang akan mengajar. Sudah siap ya menerima materi pada hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk bab pertama pada kelas 9, materinya adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. KD yang akan kita pelajari yakni KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Khusus untuk pertemuan pertama ini ada 3 indikator yang akan kita pelajari, yakni 1. Menjelaskan sifat-sifat operasi perkalian bilangan berpangkat bilangan rasional. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi pembagian bilangan berpangkat bilangan rasional. Dan yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat operasi perpangkatan bilangan berpangkat bilangan rasional. Sebelum kita mengenal tentang sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, mari kita perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar bakteri Streptococcus. Jadi sebuah bakteri itu berkembang biak dengan membelah diri. Setiap satu bakteri akan membelah diri menjadi 2 bakteri setiap harinya. Jika pada hari pertama terdapat 2 bakteri, maka untuk mengetahui banyak bakteri pada hari kelima bisa dilakukan sebagai berikut. Contoh, banyak bakteri pada hari pertama 2, maka pada hari kedua banyak bakterinya menjadi 2 kali 2. Sedangkan banyak bakteri pada hari ketiga menjadi 2 kali 2 kali 2. Jadi jika ditanya banyak bakteri pada hari kelima, hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau bisa kita tuliskan dalam bilangan berpangkat 2 pangkat 5. Ya, ini seringkali yang kita lakukan kesalahan. Seringkali anak-anak mengetahui hasil 2 pangkat 5 itu 2 kali 5, 10. Itu salah ya anak-anak ya. Jadi 2 pangkat 5 itu adalah 32. Oke. Coba kita ingat kembali. Di kelas 7 kalian pasti sudah mendapatkan materi tentang bangun datar. Di gambar pertama ini ada bangun datar ABCD dengan sisi 5 cm. Jika ada pertanyaan berapa luas persegi di samping, maka yang harus kalian ketahui adalah rumus dari luas persegi tersebut. Masih ingat kan ya rumus luas persegi? Ya, rumus luas persegi itu sisi kali sisi. Bisa kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan, rumusnya menjadi luas sama dengan sisi kuadrat. Jika sisinya 5 cm, maka luasnya menjadi 25 cm kuadrat. Gambar yang kedua, ini bangun ruang kubus yang memiliki sisi 12 desimeter. Ini ada di pelajaran kelas 8. Jika ditanyakan berapa volume kubus di samping, maka yang harus kalian ketahui adalah volume kubus. Rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Jika dituliskan dalam bentuk perpangkatan, volumenya menjadi sisi pangkat 3. Jadi, jika sisinya 12 cm, maka diperoleh volume kubus 1728 cm pangkat 3. Jadi, ternyata kita sudah belajar ya tentang perpangkatan mulai dari kelas 7 dan kelas 8. Nah, di kelas 9 ini ada penambahan materi, yakni mengenai sifat-sifat dari operasi perpangkatan itu sendiri. Sebelum kita ke sifat-sifatnya, kita ingat kembali bahwa bilangan berpangkat itu memiliki bentuk umum A pangkat N, dengan A disebut basis dan N disebut eksponen. Notasi pangkat digunakan untuk menuliskan hasil kali suatu bilangan berulang dalam bentuk yang lebih sederhana.
Contohnya tadi, jika ditanya berapa jumlah bakteri pada hari ke-5, maka cukup tuliskan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lebih sederhana ya. Kemudian, bagaimana jika ada pertanyaan berapa hasil operasi bilangan berpangkat berikut? 1. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Soal yang kedua, 2 pangkat 6 dibagi 2. Soal yang ketiga, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, untuk menjawab ketiga soal ini, kalian harus menguasai 3 sifat dari bilangan berpangkatan. Kita mulai sifat yang pertama. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M tambah N. Jika ada perkalian, maka cukup tambahkan pangkatnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. 1. Jika ada 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, maka menjadi 2 pangkat 3 ditambah 2. Dan hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Mudah ya, jadi kalau ada perkalian, pangkatnya ditambahkan. Contoh soal yang kedua, 2,5 pangkat 2 dikali 2,5 pangkat 2 sama dengan 2,5 pangkat 2 tambah 2. Hasilnya menjadi 2,5 pangkat 4. Oke, bisa ya anak-anak ya. Untuk nomor 3, 4, dan 5 bisa kalian pelajari sendiri. Nah, lanjutkan sifat yang kedua, yakni jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikurangi N. Jika ada pembagian, pangkatnya dikurangi. Contoh soalnya, 1, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 3. Hasilnya menjadi 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2. Hasilnya menjadi 3 pangkat 4. Jadi tinggal dikurangkan saja jika ada pembagian. Sifat yang ketiga, jika ada A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Contoh soalnya, 1, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3. Hasilnya menjadi 4 pangkat 6. Contoh yang kedua, 7 pangkat 4 dipangkatkan 3 sama dengan 7 pangkat 4 kali 3. Sama dengan 7 pangkat 12. Jadi kalau ada perpangkatan dipangkatkan, hasilnya dikalikan. Nah, berikut ketiga sifat dari operasi perpangkatan. Budina ulangi lagi, jika ada perkalian pangkatnya ditambah, jika ada pembagian pangkatnya dikurangi, jika ada pangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Sudah paham ya anak-anak ya? Jadi untuk pertemuan pertama, hanya 3 sifat itu yang kita pelajari. Untuk tahu kalian sudah bisa atau belum, Budina memberikan latihan soal. Ini nanti soalnya bisa di screenshot, kemudian salin di buku tulis. Kalian tulis soal dan jawabannya. Nah, berikut soalnya, hanya ada 3 soal. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas, tulis soalnya dan jawabannya. Pada saat kalian menuliskan nama, kemudian mengisi kelas, kemudian mengupload latihan soal dalam bentuk PDF, dan mengupload foto kalian yang berseragam saat pembelajaran matematika, itu kalian artinya sudah absensi untuk pembelajaran matematika pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa segera dikirim sebelum waktunya selesai ya. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.